ready, tembak. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dian Setuju. Pada kesempatan kali ini, gue bakal nge-review sebuah alur cerita film horor terbaru yang berjudul Shutter dan rilis tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang fotografer profesional bernama Darwin yang hidupnya berubah drastis setelah ia dan kekasihnya mengalami kecelakaan misterius di jalan gelap dan menabrak seorang wanita. Sejak kejadian itu, foto-foto hasil jepretan Darwin mulai menampilkan sosok perempuan menyeramkan yang tidak pernah terlihat secara kasat mata. Wah, seru banget kan ceritanya? Yaudah dah, pantengin terus channel ini daripada pusing mikirin utang pinjol. Mendingan dengerin gua kebacotin film. Cerita akan berfokus pada seorang bernama Darwin. Darwin merupakan seorang fotografer profesional. Rumahnya pun sering terbuka untuk banyak orang karena ia ingin hasil jepretannya bisa dilihat oleh masyarakat luas. Jadi fotografi itu bukan hanya sekedar terus diupload di media sosial, bukan cuma saya, kalian, Tony. Malam harinya, ia pergi ke pesta pernikahan sahabatnya yang bernama Tio. Ia datang ke pesta tersebut bersama pacarnya yang bernama Pia. Saat itu, Pia mendengarkan cerita dari para sahabat Darwin bahwa semasa kuliah dulu Darwin memiliki banyak pacar. Namun sekarang ia sudah tobat dan hanya setia kepada Pia saja. Sepulangnya dari pesta itu, malam sudah larut dan jalanan pun terlihat sepi. Namun di dalam mobil mereka berdua terus bercanda. Saat itu yang menyetir adalah Pia. Dan seketika ia terkejut karena melihat ada seorang perempuan di tengah jalan. Mobil mereka menjadi oleng dan tiba-tiba menabrak wanita tersebut. Mereka melihat wanita itu terkapar di tengah jalan. Pia hendak menolongnya, namun Darwin melarang dan menyuruh Pia untuk segera kabur saja. Mumpung jalanan sepi dan tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut. Sakit ya? Aduh, orang stres. Mati gak sih, Win? Tanggung jawab dong, Win. Keesokan harinya, seolah tidak terjadi apa-apa semalam, Darwin datang ke kampus lamanya karena ia diundang untuk pembukaan aula baru yang baru saja direnovasi. Walaupun sudah menjadi alumni, Darwin masih sering diundang ke acara kampus. Para dosen sangat senang kepadanya karena ia adalah lulusan yang sukses dan terkenal. Pada akhir acara dilakukan sesi dokumentasi. Saat itu Darwin memotret menggunakan kamera manual. Namun, ia seperti melihat sesuatu menyerupai penampakan yang posisinya tepat di tengah para tamu. Anehnya, sosok itu langsung menghilang seketika. Sementara itu, Pia masih merasa tidak tenang akibat kejadian semalam. Ia takut wanita yang mereka tabrak meninggal dan mereka bisa dipenjara. Namun Darwin meminta Pia tenang saja karena sampai sekarang belum ada berita tentang kecelakaan tersebut dan menurutnya mereka akan aman. Siang harinya, Darwin pergi ke toko kamera langganannya karena menurutnya lensa kamera itu sudah rusak. Sebab ketika dipakai hasilnya fotonya selalu muncul bayangan putih. Tukang kamera mengatakan bahwa kamera tidak rusak, melainkan Darwin telah memotret penampakan setan. Namun ternyata ia hanya bercanda. Di sisi lain, Pia sedang asik mendengarkan lagu. Namun tiba-tiba ada suara aneh yang berasal dari ruang foto milik Darwin. Lalu ia melihat wastafel dan ada sesuatu yang mengerikan muncul secara tiba-tiba, yaitu sebuah kepala.
Tapi ternyata itu hanyalah mimpi, karena Pia ketiduran saat mendengarkan musik. Pia benar-benar merasa tidak tenang. Ia mengajak Darwin pergi ke lokasi tabrakan untuk memastikan apakah wanita yang mereka tabrak masih hidup atau tidak. Akhirnya Darwin mengantarkan kembali ke sana, namun suasana terlihat aman dan tentram. Bahkan orang-orang di sekitar tidak tampak heboh, seolah tidak pernah terjadi tabrak lari di tempat itu. Kemudian salah satu sahabat Darwin yaitu Reja menelponnya. Ia memiliki banyak koneksi dengan pihak kepolisian, dan menurut polisi tidak ada data kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut. Namun Pia merasa aneh karena ia benar-benar yakin telah menabrak perempuan itu. Kemudian Pia pergi ke kampus karena ada jadwal kuliah. Dosen menjelaskan tentang foto thermal dan juga Polaroid, di mana kedua jenis foto tersebut dipercaya dapat menangkap keberadaan makhluk astral karena hasilnya tidak dapat diedit sebelumnya. Di rumahnya, Darwin mencuci foto hasil pemotretan di aula pagi tadi. Ia pun melihat bahwa sosok misterius itu benar-benar ada di tengah para tamu dan kemungkinan besar adalah makhluk astral. Darwin kemudian datang ke kampus untuk bertanya kepada Pak Sentot, dosen Pia, yang menunjukkan hasil jepretannya yang menangkap sosok astral tersebut. Pak Sentot menjelaskan bahwa makhluk astral memang sering menampakkan diri dalam sebuah foto. Itu artinya sosok tersebut ingin menyampaikan pesan kepada sang pemotret. Suatu hari, Darwin melakukan sesi photoshoot di sebuah studio. Setelah selesai, ia mendapatkan teror ketika lampu tiba-tiba mati dan kamera memotret dengan sendirinya. Ternyata sosok wanita itu berada tepat di belakang Darwin. Ya mana sih? Entah mengapa setelah kejadian itu tubuh Darwin terasa sangat sakit. Akhirnya ia memutuskan pergi ke rumah sakit untuk melakukan medical check up. Namun setelah diperiksa hasilnya baik-baik saja. Meskipun begitu, Darwin terus mengeluh sakit di bagian belakang tubuhnya hingga menjalar ke leher. Dokter kemudian menyarankan agar Darwin menjalani fisioterapi supaya rasa sakitnya mereda. Malam harinya, Darwin melihat Tio tiba-tiba berada di rumahnya. Tio tampak seperti orang ketakutan dan menagih foto-foto kepada Darwin. Entah foto apa yang dimaksud. Setelah itu, Darwin menelpon istri Tio, namun seketika Tio menghilang. Darwin lalu mencoba menghubungi dua sahabatnya lain, yaitu Abi dan Deza. Namun ternyata mereka semua sudah meninggal. Abi bunuh diri dengan gantung diri, sementara Reja meninggal karena kecelakaan mobil. Anjing, pada mana sih orang-orang? Darwin kemudian datang ke apartemen Tio. Saat itu tidak ada orang di sana dan pintu apartemen pun tidak dikunci. Darwin segera masuk dan menemukan sebuah foto. Tidak lama kemudian, Tio muncul dengan tatapan yang sangat aneh. Tiba-tiba ia berlari lalu melompat dari balkon apartemen. Tubuhnya tewas tertusuk pagar di bawah. Darwin sangat panik dan histeris melihat kejadian itu. Yuk! Yuk! Kemudian Darwin menelpon Pia dan meminta bertemu di suatu tempat. Darwin memberitahu bahwa ketiga sahabatnya meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Ia merasa kematian mereka ada hubungan dengan wanita yang mereka tabrak dan juga sosok perempuan di foto-fotonya. Di rumah, ia menemukan sebuah foto yang memperlihatkan Darwin bersama seorang perempuan. Ia yakin perempuan itulah yang selama ini meneror mereka. Pada akhirnya, Darwin pun menceritakan siapa sosok perempuan tersebut. Perempuan itu bernama Lilis. Dulu Lilis sering diganggu oleh ketiga sahabat Darwin hingga bukunya terjatuh. Kemudian Darwin tanpa sengaja menemukan buku milik Lilis yang tertinggal. Suatu hari Darwin mulai mendekati Lilis dengan alasan ingin mengembalikan bukunya. Rupanya Darwin tertarik pada Lilis. Ia pun diam-diam memotret Lilis ketika sedang menari. Memang Lilis sangat menyukai tari dan bergabung dalam organisasi tari kampus. Lama-kelamaan hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering bermain bersama di luar kampus. Darwin mengajarkan Lilis cara memotret, dan hubungan mereka terlihat sangat manis. Suatu hari mereka pergi ke toko kamera.
Saat itu Darwin memiliki kamera impian, namun ia belum memiliki uang untuk membelinya. Diam-diam Lilis memperhatikan kamera tersebut, hingga akhirnya tanpa diduga Lilis membelikan kamera itu untuk Darwin sebagai hadiah spesial. Tentu Darwin sangat senang. Semua ini dilakukan Lilis agar Darwin tidak meninggalkannya. Namun ternyata Darwin tidak ingin teman-temannya mengetahui hubungannya dengan Lilis, karena menurut mereka Lilis adalah wanita aneh. Darwin merasa malu mengakui Lilis sebagai pacarnya, padahal Lilis sangat mencintainya. Kenyataannya, Darwin tidak benar-benar mencintai Lilis, ia hanya penasaran saja kepadanya. Suatu hari Lilis melihat sikap Darwin mulai berubah dan dekat dengan wanita lain. Lilis marah dan mulai berani melawan, namun Darwin malah marah balik dan mengatakan bahwa wanita itu hanyalah murid fotografi. Hingga akhirnya Darwin memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun Lilis tidak terima. Ia menjadi frustasi dan mencoba bunuh diri dengan menyayat nadinya di kamar mandi. Darwin sempat menemukannya dan melarang Lilis melakukan hal tersebut. Tetapi setelah itu Darwin pergi meninggalkannya lagi. Setelah kejadian itu, Lilis pindah ke Bandung. Tidak lama kemudian, Darwin mendapat kabar bahwa Lilis meninggal dunia karena sakit keras. Darwin mulai berpikir bahwa mungkin perempuan yang mereka tabrak malam itu adalah arwah Lilis. Darwin mengatakan bahwa mungkin saja arwah Lilis dendam kepadanya dan ketiga sahabatnya. Namun sekarang sahabat-sahabat sudah mati, dan kemungkinan sebentar lagi ia juga akan mati. Menurut Pia, Darwin harus pergi ke kampung halaman Lilis dan meminta maaf secara langsung agar arwahnya tenang. Keesokan harinya, Pia mendatangi seorang dosen bernama Pak Yerus. Ia meminta izin untuk melihat data mahasiswa penerima beasiswa kampus demi mencari informasi tentang Lilis. Namun ketika mendengar nama Lilis, wajah Pak Yerus langsung berubah dan ia seperti enggan membahasnya. Namun Pia tidak menyerah. Ia mencari informasi tentang Lilis di internet dan menemukan bahwa Lilis pernah tinggal di sebuah kos dekat kampus. Dari pemilik kos, Pia akhirnya mendapatkan alamat rumah Lilis di kampung halamannya. Sementara itu, kondisi Darwin semakin memburuk. Tubuhnya terasa semakin sakit. Setelah Pia menemukan alamat Lilis, mereka pun pergi ke sana. Perjalanannya cukup jauh dan hari sudah malam. Saat mobil berhenti di lampu merah, Darwin melihat sosok Lilis tergeletak di jalan. Lalu sosok itu bangkit dan mengejar mobil mereka. Beruntung lampu kembali hijau hingga Darwin segera melajukan mobilnya. Namun hantu Lilis terus menerornya hingga Darwin mengemudi dengan oleng dan hampir mengalami kecelakaan. Akhirnya mereka menyewa kamar motel untuk beristirahat. Saat itu Pia mandi, sementara Darwin langsung tidur. Tidak lama kemudian hantu Lilis naik ke atas tubuh Darwin. Pia mendengar teriakan Darwin dan segera memotretnya menggunakan kamera Polaroid. Ternyata benar ada sesuatu di atas tubuh Darwin, namun untungnya sosok Lilis kemudian menghilang. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di sebuah pedesaan. Mereka bertanya kepada seorang ibu dan anaknya mengenai alamat rumah Lilis. Anak kecil itu tampak ketakutan ketika melihat mereka. Sang ibu kemudian menunjukkan arah rumah Lilis. Setelah sampai, mereka bertemu dengan ibu Lilis. Mereka mengaku sebagai teman Lilis dari Jakarta dan ingin bertemu dengannya. Ibu Lilis mempersilahkan mereka masuk dan membuatkan minuman. Namun mereka merasa aneh karena rumah itu dipenuhi kapur barus. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan dan terkejut melihat Lilis terbaring di atas kasur dalam keadaan sudah membusuk. Ternyata Lilis sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu, namun jasadnya tidak dikuburkan karena sang ibu tidak ingin berpisah dengannya. Darwin dan Pia menjelaskan bahwa sosok Lilis sering mengantui mereka di kota dan beberapa kali tertangkap kamera. Mungkin itu adalah pesan agar jenazah Lilis segera dimakamkan dengan layak supaya arwahnya tenang. Mendengar hal itu, sang ibu akhirnya ikhlas dan menguburkan Lilis.
Saat proses pemakaman, seorang warga bernama Pak Harun memberikan kesaksian bahwa setelah pulang dari Jakarta, Lilis sering mengurung diri dan berteriak histeris seperti mengalami depresi berat. Ia bahkan beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa. Suatu hari, tanpa sepengetahuan ibunya, Lilis naik ke loteng rumah sakit dan menjatuhkan dirinya hingga tewas. Sang ibu tidak menerima kenyataan tersebut, sehingga ia mengawetkan jasad Lilis agar tetap merasa dekat dengan putrinya. Setelah dimakamkan dengan layak, Darwin berharap arwah Lilis bisa tenang dan teror berakhir. Namun ternyata semua belum selesai. Suatu hari, saat Darwin sedang menjalani proyek pemotretan pakaian adat Nusantara untuk acara 17 Agustus, ia kembali teror ketika memotret model yang mengenakan pakaian adat Jawa Barat. Darwin ketakutan dan berlari keluar studio. Sementara itu di rumahnya, dia masih penasaran dengan hubungan masa lalu Darwin dan Lilis, yang membuat arwah Lilis terus bergentayangan. Tanpa sengaja ia menemukan sebuah foto di atas lemari dan segera mencucinya. Setelah melihat hasilnya, ia sangat terkejut. Di sisi lain, Darwin masih terlihat ketakutan. Ia hendak naik lift, namun di sana ada sosok hantu Lilis. Akhirnya Darwin turun melalui tangga darurat. Namun Lilis terus menerornya hingga Darwin jatuh dari anak tangga. Itu ada kamu, sayang. Kemudian muncul adegan flashback. Saat itu Lilis tidak mau putus dari Darwin dan terus menerornya hingga teman-teman Darwin mengetahui hubungan mereka. Suatu malam, ketika Lilis hendak tampil menari dalam acara 17 Agustus, ia didatangi oleh teman-teman Darwin. Mereka memperingatkan agar Lilis tidak mengganggu Darwin lagi. Lilis panik dan memukul kepala Tio menggunakan vas bunga. Itu membuat mereka marah. Tio kemudian melakukan pelecehan terhadap Lilis. Tidak hanya Tio dan Abi, Reja juga ikut memperkosa Lilis secara bergantian. Tidak lama kemudian Darwin datang dan melihat Lilis sedang diperkosa oleh sahabat-sahabatnya. Mereka memaksa Darwin memotret kejadian itu sebagai alat ancaman agar Lilis tidak melaporkan mereka kepada siapapun. Karena jika mereka hancur, Darwin juga akan ikut hancur. Tidak ada pilihan lain, Darwin pun memotret Lilis yang sedang menjadikan korban kekerasan tersebut. Setelah kejadian itu, beasiswanya dicabut dan ia dikeluarkan dari kampus karena pihak rektor melihat foto tersebut dan menganggap Lilis melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus. Padahal Lilis adalah korban, tetapi justru ia yang disalahkan. Ternyata itulah yang membuat Lilis sangat depresi hingga akhirnya bunuh diri. Hari itu Darwin sadar dari komanya dan melihat Pia sudah menunggunya. Namun Pia langsung melemparkan foto tersebut kepada Darwin. Ia sangat kecewa dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Sepulangnya dari rumah sakit, kini Darwin sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Pacarnya meninggalkannya dan ketiga sahabatnya pun sudah mati. Darwin sangat marah kepada arwah Lilis. Ia meminta arwah itu muncul di hadapannya. Darwin kemudian memotret seluruh ruangan di rumahnya untuk mencari keberadaan Lilis. Namun sosok itu tidak juga ditemukan. Darwin lelah dan melemparkan kameranya ke lantai. Tetapi tiba-tiba kamera itu memotret dengan sendirinya. Keluar sebuah foto yang memperlihatkan sosok Lilis berada di atas bahu Darwin. Ternyata itulah alasan selama ini Darwin selalu merasa sakit di bagian pundaknya. Bahkan saat medical check up, perawat sempat kebingungan karena berat badan Darwin hampir 2 kali lipat dari seharusnya. Semua itu karena arwah Lilis terus berada di atas tubuhnya. Anak kecil yang mereka temui sebelumnya juga ketakutan karena mata batinnya masih terbuka dan ia bisa melihat Lilis berada di pundak Darwin. Darwin kemudian keluar rumah sambil terus berjalan meskipun tubuhnya terasa sangat berat. Pada akhirnya ia memutuskan menenggelamkan dirinya ke dalam kolam renang.
Sementara itu, Pia melaporkan kasus pelecehan yang dialami Lilis pada pihak kampus. Saat sebuah acara penting berlangsung di aula, Pia diam-diam memutar video dokumenter buatan sendiri. Dalam video itu dijelaskan bahwa seorang siswi bernama Lilis yang seharusnya tampil menari justru menjadi korban pemerkosaan oleh 3 mahasiswa, yaitu Tio, Abi, dan Reja. Kejadian tersebut juga diabadikan oleh Darwin Aksara. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya untuk request film terbaru berikutnya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.